sekarang kita akan bahas tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda yang lintasannya menyerupai parabola. Nah, kamu boleh lihat ada sebuah bom atau apa ya yang ditembakkan. Pertama dengan sudut 60, ini sekarang yang kedua dengan sudut 45 derajat. Kamu boleh lihat lintasannya ini berbeda gitu ya. Yang pertama ada 60, ini dia tingginya. Kamu perhatikan juga ada garis kuning. Apa yang ditunjukkan panah kuning tersebut? Ini dia. Apa yang ditunjukkan panah kuning ini? Oke. Nah, tanda panah adalah percepatan gravitasi yang bekerja pada benda. Gitu ya. Jadi ketika naik, benda melawan gravitasi. Jadi berlawanan dengan percepatan benda selama menempuh ketinggian sampai dengan ketinggian maksimum. Sedangkan ketika turun, itu akan menjadi percepatan benda yang besarnya sama dengan percepatan gravitasi. Jadi nilai A itu sama dengan positif G. Gerak parabola juga merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi pada sumbu X, sedangkan gerak lurus berubah beraturan terjadi pada sumbu Y, seperti animasi berikut. Nih. Oke, kamu lihat garis hijau itu. Pertama, garis hijau. Oke, melawan lalu searah, gitu ya. Melawan kemudian searah dengan garis kuning. Sedangkan sumbu X itu selalu tetap. Gambar untuk memperjelas penguraian gerak benda secara vektor. Oke, coba kamu lihat ini, perhatikan. Nah, sumbu ini ya V ketika naik ke atas, melawan gravitasi, kecepatannya semakin berkurang. Kecepatan akan terurai menjadi dua vektor, yaitu vektor terhadap sumbu X dan vektor terhadap sumbu Y. Sehingga persamaan kecepatan terhadap sumbu Y itu bisa ditulis seperti pada gambar. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik tertinggi kamu boleh lihat seperti pada gambar berikut. Ini dia. Ya, ketika mencapai titik tertinggi maka kecepatan benda itu menjadi maksimum. Oke. Sama dengan 0 ya. Ketinggian maksimum yang dicapai benda didapat dari persamaan seperti GLBB berikut. Nah, kamu boleh lihat ini dia persamaannya. Jadi sehingga didapatlah untuk ketinggian maksimum itu kamu boleh hitung dengan persamaan V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Jadi penurunan rumusnya sampai didapat V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Itulah untuk mencapai tinggi maksimum. Sedangkan untuk mencapai jarak maksimum yang ditempuhnya atau jarak sampai ketinggian maksimum itu sama dengan 2 kali ketinggian maksimum ya. Jarak sampai ketinggian maksimum sama dengan jarak 2 kali ketinggian maksimum sampai dengan jarak maksimum. Jadi itu 2 kalinya. Jadi kamu boleh hitung dengan persamaan. Oke, persamaannya kamu boleh lihat. Nah, jadi itu sama dengan 2 kalinya, sehingga didapatlah persamaan V0 kuadrat sinus 2 alfa per 2G. Itu kalau mencapai hanya jarak tinggi maksimum. Jadi untuk jarak maksimumnya kamu kali 2 saja, sehingga didapatlah persamaannya nanti menjadi V0 kuadrat sinus 2 alfa per G, gitu ya. Jadi kalau hanya jarak sampai X maksimum saja atau Y maksimum saja, kamu didapatlah persamaannya menjadi 2 per 2G seperti yang tertulis di gambar tadi. Nah, sementara untuk X maksimumnya tinggal kamu kali 2 saja. Oke, jadi persamaannya menjadi V0 kuadrat sinus 2 alfa per G, itu dia. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kamu paham ya. Ya. Jadi persamaannya untuk mencari jarak maksimum itu V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Oke. Baik. Gerak parabola dengan variasi sudut elevasi. Nah, maksudnya di sini bagaimana kalau misalnya sudutnya kita ubah-ubah, gitu ya. Sudutnya kita ubah-ubah. Yang pertama tadi kita ambil dengan sudut 60 derajat nih. Lalu kita rubah lagi nih sudut. Nih. Kita turunkan lagi sudutnya. Ternyata dia menempuh jarak yang berbeda. Akan tetapi
Tetapi ketika nanti setelah menempuh sudut 45 derajat, itulah jarak maksimum yang bisa ditempuh oleh benda. Jadi tidak harus semakin tinggi semakin jauh jaraknya, tetapi jarak maksimum itu didapat ketika benda disudutkan membentuk sudut 45 derajat. Itu dia. Oke, nah dari sini silakan berikan kesimpulanmu dan buatlah